Jadi sudah lewat umur saya memakai alat isi seperti ini. Ketakutan itu adalah penyakit. Ya, penyakit wabah yang menyebar. Itu akan nyebar ke semua badan lu, ketakutan itu. Itu yang mengontrol lu setiap harinya. Lu gak mau ini karena lu takut. Lu gak mau coba lu karena takut. Lu gak mau belajar karena takut. Semua takut. Jadi anak-anak muda di sini dengerinlah gua. Ya, jangan sia-siain waktu muda lu. Jangan lu buang waktu yang paling berharga di hidup lu. Lu harus berani untuk ambil resiko di dunia ini. Dunia sudah berubah. Mereka yang berani akan menang, dan mereka yang takut akan dihapuskan dalam sejarah. Gua itu dulu sama persis seperti kalian semua yang nonton ini. Gua ngerti perasaan kalian. Gua ada di posisi di mana gua kerja, rasanya uang gua nggak nambah. Semua barang di sekitar gua rasanya tambah mahal. Gua nggak ngerti ini apa yang terjadi, ini gua yang goblok atau apa. Kok rasanya gua kayak lari di tempat. Gua pernah ada di posisi itu. Gua pengen ngasilin duit, tapi malah dicemooh sama orang-orang terdekat. Nggak dianggap, dikira orang yang aneh, dikira anak yang aneh, dibilang nakal sama sekolah, dibilang sama guru masa depannya mau jadi apa. Gue pernah ada di posisi itu semua. Jadi gue ngerti perasaan kalian seperti apa. Tapi setelah gue benar-benar pelajari ya, karena di kondisi itu gue tidak mau stay di situ. Gue memberanikan diri untuk mempelajari tentang dunia. Setelah gue lihat sistem keuangan seperti apa, gue pelajari sampai ujungnya. Di situ gue melihat kebenaran. Ketika gue sudah melihat kebenaran, gue tidak punya pilihan lain selain melawan sistem ini. Jadi buat lu yang berani, ini semua itu adalah pergerakan. Ini bukan cuma konten, ini juga bukan cuma channel YouTube, tapi ini adalah cara gue untuk membagikan apa yang gue ketahui dan kebenaran yang gue tahu. Dunia ini itu milik orang yang berani. Di luar sana ada orang yang gak lebih pintar dari lu, gak lebih baik dari lu, tapi dia sedang ngambil masa depan lu. Hidup yang selalu lu impikan dan hidup yang lu mau. Di saat lu di situ cuman duduk, gak mau gerak, nunggu kapan ini momen yang pas. Ada orang yang setiap hari itu berusaha untuk capai tujuannya. Di saat lu cari momen yang pas buat mulai, orang itu adalah orang yang berani untuk ngambil aksi. Dia nggak cuma duduk, tapi dia coba terus walaupun yang dia coba itu seringlah gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Irsyad Putra Kelana. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan memanen nilam. Karena di video kemarin yang sudah saya upload ya, video sebelumnya, saya sudah membagikan cara saya membersihkan tanaman nilam ya teman-teman, dan juga sekaligus dengan pemupukannya. Jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan proses pemanenan nilam. Karena di video kemarin saya sudah janji bahwa saya akan memperlihatkan proses pemanenan nilam. Dan proses pemanenan nilam yang saya lakukan ini nantinya mulai dari pemanenan sampai pengeringan, kemudian pengumpulan dan perajangan atau pencincangan, juga sekaligus sampai pengisian di karung ya teman-teman. Jadi mungkin ya sampai di penyulingan, tapi nantilah kalau memang videonya tidak terlalu panjang saya akan kasih sampai di penyulingan ya teman-teman. Semoga teman-teman mendapat manfaat dan juga terhibur ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke videonya. Oke teman-teman, jadi ini nilam saya ini yang di lahan kedua ya teman-teman, yang ada pondok bambu saya yang ini. Jadi ini yang akan saya panen teman-teman, tapi ini saya akan panen cabut karena ini kakao saya sudah besar dan sudah menghasilkan buah teman-teman. Jadi tanaman nilamnya akan saya cabut supaya ini tanaman kakaonya bisa berbuah dengan maksimal. Karena ini kakao saya sudah berbuah ya teman-teman. Sudah ada kemarin saya petik itu sekitar 3 kiloan. Dan ini nilam yang akan dipanen teman-teman. Oke, kita akan lanjut memanen teman-teman. Kita mulai dari yang bagian sana. Banyak yang mengatakan jangan menanam nilam di antara tanaman utama seperti kakao, durian, atau tanaman lainnya, karena bisa membuat tanah menjadi tandus dan membuat tanaman lainnya tidak bisa berkembang, sebab tanaman nilam ini memang terbilang rakus akan unsur hara. Namun di sini saya akan memperlihatkan apa yang terjadi dengan kakao saya. Ini lumayan teman-teman. Ini lumayan subur. Dan kita balik seperti ini. Lapor ketua, posisi saat ini sedang panen nilam dan saya panen cabut ya, seperti ini.
Kenapa bang dicabut nilam ini di antara tanaman kakao? Kakaonya sudah berbuah, jadi tanaman nilamnya saya sudah cabut. Oke Bu Bos, lihat nilamku sudah habis daunnya. Mohon kerjasamanya. Kayu disiapkan. Ini sudah lewat umur karena menunggu penyulingan tidak kosong. Akhirnya daunnya sudah berkurang. Sudah terlalu banyak yang rontok. Ini tinggal daun atas, bawahnya sudah kosong. Yang sudah dicabut. Nilam saya ini memang agak lambat dipanen karena menunggu belanga penyulingan tidak kosong dan juga masih banyak pekerjaan saya yang lainnya. Di sini teman-teman sudah melihat bagaimana hasil nilam saya yang tumbuh begitu subur, dan tanaman kakao saya juga tumbuh dengan subur ya teman-teman. Bahkan sudah berbuah. Jadi yang mengatakan bahwasannya jangan menanam nilam di antara tanaman utama, itu saya katakan tidak benar ya teman-teman. Mungkin saja benar jika saja kita tidak merawat tanaman itu atau kita tidak merawat tanah kita dengan baik ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya, apapun yang kita tanam, tanaman apapun itu, jika kita merawat dengan baik dan benar, tanahnya kita rawat dengan baik, insya Allah pasti hasilnya juga memuaskan teman-teman. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya teman-teman, tetapi saya hanya membagikan apa yang saya ketahui dan apa yang sudah saya lakukan. Jika teman-teman punya pendapat lain atau saran lain, silahkan masukkan di kolom komentar ya teman-teman. Saya memanen ini tidak sendirian ya teman-teman. Saya ditemani oleh abang saya ini, Awal Mahmud. Oh ya teman-teman, di sini kita akan melihat yang saya upload di video sebelumnya, yang kita sudah paras dan kita sudah melakukan penyemprotan untuk menyuburkan. Kalau teman-teman mau lihat, silakan nonton di video sebelumnya. Ini sudah satu kali panen sekitar 3000 pohon, dan mungkin kalau teman-teman suka, saya akan menguploadnya di video berikutnya. Pemanenan itu saya lakukan dengan cara menggunting ya teman-teman. Inilah setelah dicabut. Bahkan coklatnya berbuah dengan subur. Itu juga tertutup. Oke, ini hasil kita hari ini. Coklatnya sudah kelihatan. Besok kita lanjut di sebelah sini, ke sana. Tunas pertama sudah siap dipanen juga ya. Ini lahan pertama saya. Kalau yang tadi panen itu lahan kedua. Ini lahan pertama, dan ini yang sementara perawatan menunggu berikutnya. Sudah mulai bertemu juga ini. Hari mulai gelap dan cuaca begitu indah. Beginilah suasana di kebun ya teman-teman.
Makan apa nah? Makan apa? Minta juga, minta. Minta juga. Papa minta juga. Tah. Taras kah? Minta juga. Papa minta juga, minta. Mama apakah? Mam pisang? Mam pisang? Mam pisang ada apa? Nanti kita turun balap di bawah. Sibuk sendiri. Pagi pun telah tiba. Hari ini adalah hari kedua kita akan memanen nilam ini ya teman-teman. Tetapi di sini saya akan men-skip atau memotong-motong video ini agar tidak terlalu panjang, dan juga lainnya mungkin saya percepat karena kita akan lanjut ke pengumpulan di hari berikutnya. Ini adalah jalur terakhir yang akan kami panen ya teman-teman. Sekarang saya sudah berada di hari ketiga setelah pemanenan ya teman-teman. Ini sudah siap untuk dikumpulkan, sudah mengering. Waktunya untuk membuat shelter tempat pengumpulan nilam ini. Di sini saya hanya sendirian ya teman-teman. Tenda kita sudah selesai. Lanjut untuk mengumpulkan nilam yang sudah kering.
Sekarang saya akan mengisi nilam yang sudah dicincang ya teman-teman. Saya memakai alat isi seperti ini. Ini alat untuk pengisian nilam ke dalam karung. Seperti ini alatnya, mempunyai 3 kaki. Yang utama ini kaki pertama, ini kaki kedua, ini kaki ketiga, dan mempunyai kaki bantuan 1 di sini 1. Seperti ini model alatnya teman-teman. Juga memiliki tali untuk pengancing. Ini saya menggunakan paku 4. Ini
yang kedua, ini yang ketiga, keempat. Seperti itu. Saya akan memakai ini untuk mengisinya ke dalam karung ya teman-teman. Ini pengancing ya teman-teman. Pengancingnya dipasang. Kemudian kita bisa isi. Alat ini berfungsi untuk mempercepat kita mengisinya ke dalam karung ya teman-teman. Ini sebagai pintu ya teman-teman. Satu ruangan dia dikosongkan, tidak diberi tiang. Untuk pintu mengeluarkan seperti ini. Yang tiga kan ada tiang, yang sini tidak ada ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, sudah selesai saya mengisi nilam saya ke dalam karung. Inilah hasil dari panenan kita kemarin. Saya mendapatkan 26 karung ya teman-teman. 26 karung strap seperti ini. Ini sebagian saya sudah jahit dan masih 12 karung yang belum terjahit. Setelah terjahit nanti kita akan membawanya ke penyulingan ya teman-teman. Kita pemuatan keluar di jalan mobil, soalnya di sini jalannya tidak sampai mobil teman-teman. Halo guys, ini yang sebentar dikancing satu, oke dua, ini kancingannya ngeri. Berangkat. Oke, saat ini nilam saya sudah termuat di mobil ya teman-teman. Ini sudah mau dibawa di penyulingan. Tapi video ini mungkin cuma sampai di sini karena sudah terlalu panjang. Saya akan lanjutkan di episode berikutnya. Video berikutnya berisi tentang proses penyulingan nilam ini agar menjadi minyak ya teman-teman. Video berikutnya tidak kalah seru karena kita akan melihat proses dari awal sampai menjadi minyak ya teman-teman. Dan kita akan melihat berapa hasil minyak yang kita dapatkan. Cukup sekian dulu video kali ini. Saya tutup seperti tag yang biasanya. Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Saya Irsat Putra Kelana. Sampai jumpa di video berikutnya.